Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pirsa, kita lanjutkan pembahasan masih menyangkut masalah tayamum. Tapi pada saat ini kita akan menjelaskan tentang kaifiat tayamum. Kenapa saya perlu menjelaskan tentang kaifiat tayamum ini? Karena pertama, sewaktu saya ngajar sama santri-santri, ada yang menanyakan kepada saya, Ustadz, saya melihat ada ustadz yang mencocokkan tayamum, yaitu hanya mengusap telapak tangannya, tidak mengusap sampai siku. Nah, terus kebetulan juga kemarin di saat saya lihat di tayangan TV itu, sama penjelasannya, tapi orangnya berbeda, yaitu ustadz yang berbeda, yaitu menjelaskan tentang kaifiat tayamum itu hanya mengusap telapak tangan saja. Nah, sementara di pondok pesantren terutama sekali yang mazhabnya Syafi'i, kita ketahui bahwa tayamum itu mengusap debunya itu sampai kepada mirfaq, sampai kepada siku. Nah, ini bagaimana pendapat para ulama tentang masalah kaifiat atau cara tayamum ini? Nah, supaya jangan kita salah paham atau jangan membingungkan, kita akan membaca kitab yang membahas tentang masalah perbedaan pendapat ulama atau mazhab tentang masalah tayamum atau kaifiat tayamum. Nah, di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Pertama, perbedaan pendapat dalam masalah pengambilan debu. Sebelumnya, ya, perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui bahwa sepakat ulama dalam tayamum itu harus mengusap kedua anggota. Pertama muka, yang kedua adalah telapak tangan. Yang kedua adalah tangan. Nah, ini kata-kata tangan ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat ulama. Apakah tangan itu cukup hanya sampai kepada telapak tangan atau sampai siku? Nah, tempat terjadi perbedaan pendapat ulama di sini adalah pertama dalam masalah pengambilan debu. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal, pengambilan debu itu wajib 2 kali. Pertama, pengambilan debu waktu mengusap muka, yang kedua pengambilan debu di waktu mengusap tangan. Ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau Imam Ahmad Ibnu Hambal. Nah, sementara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki cukup hanya 1 kali. Artinya, pengambilan debu untuk usapan ke muka itu juga dipakai untuk mengusap kedua tangan. Itu yang pertama. Nah, kemudian batasan yang akan diusap pada tangan. Kalau muka, ya semua sepakat ulama. Ya, mana yang dikatakan muka harus semuanya diusap. Nah, cuma di sini yang menjadi perbedaan pendapat itu adalah usapan tangan. Apakah usapan tangan itu cukup hanya telapak tangan saja atau harus sampai siku? Nah, di sini dijelaskan wa zahabal Hanafiyah wa Syafi'iyah. Nah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi dan bermazhab Syafi'i mewajibkan di dalam mengusap kedua tangan itu adalah ilal mirfaqain, yaitu sampai kedua siku. Ini Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ala wajhil isti'ab kal wudu. Dengan cara bagaimana? Harus rata sama seperti wudu. Kenapa? Karena tayamum itu adalah pengganti daripada wudu. Maka oleh sebab itu di dalam mengusapnya itu harus sama dengan waktu membasuhnya dengan menggunakan air, yaitu sampai mirfaqain, yaitu sampai kedua siku. Nah, alasannya di sini dari liqyamit tayammum maqamal wudu, karena tayamum itu adalah sebagai pengganti daripada wudu. Nah, sementara wazhabal Malikiyah wal Hanabilah, sementara mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat annal fardha, sesungguhnya yang wajib itu adalah mashul yadain fit tayammum ilal ku'ain. Nah, berarti ini yang dijelaskan
atau yang didengar oleh santri saya dan yang kami dengar kemarin itu di waktu nonton TV itu. Nah, mazhab Maliki dan mazhab Hanabila, Ahmad ibnu Hambal berpendapat annal fardha, sungguhnya yang wajib itu mashul yadain fit tayammum ilal ku'ain, mengusap kedua tangan di saat tayamum ilal ku'ain, sampai kepada ku', sampai kepada hanya pergelangan tangan saja, berarti telapak tangan saja. Nah, adapun minal ku'ain, kalau dari ku'ain, ya, dari pergelangan tangan ilal mirfaqain menuju kepada mirfaqain, menuju kepada siku, sunnatun, itu hanya disunatkan, tidak diwajibkan. Berarti kesimpulannya di sini ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ada pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan harus sampai siku. Sementara pendapat Malikiyah atau ulama-ulama yang bermazhab Maliki dan Hanabilah berpendapat sampai siku itu adalah sunat. Yang wajib hanya sampai kepada ku'ain, yaitu pergelangan tangan. Mungkin sekedar ini para pemirsa penjelasan kita tentang masalah kaifiat atau cara untuk tayamum. Mudah-mudahan penjelasan ini mengurangi kebingungan kita di dalam kita melihat perbedaan-perbedaan masyarakat atau penjelasan-penjelasan para ulama kita tentang masalah tayamum. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.